Masa dihitung? Masa udah kayak ini gua. Kayak lomba renang gua. 3, 2, 1. Lomba renang gua. Ini assalamualaikum gak nih? Apa kabar Lil? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bar. Sehat ya Pak Akbar ya. Sejujurnya berarti udah hampir lebih 5 tahun ya nggak ketemu. Maksudnya kita nggak berbicara kayak siaran gitu loh. Oh, kan iya, beberapa iya. kali kan kita di panggung kan nge-MC gitu. Iya, iya. Karena beda men. Kita di atas panggung sama kita dengan konsep kayak siaran podcast gini itu Iya benar. kayak apa ya, ukak ya. Tapi terakhir emang kita nge-MC bareng 2019, Pak. Iya benar 2019. Emang iya ya? Iya yang sama Wali. Yang di Itu Pajajaran. baru sekarang, cuy. Bay apa? Iya Iya, itu. yang di Pajajaran, Iya kan? itu kan yang bertiga kan. 2019 emang? Itu 2019 berarti. Enggak 2022 itu. Iya. Iya tahun berapa sih? 23 kali ya, 23. 24. Iya. 23 2023. Ya setelah itu kan gue gak ditemenin. Lu tinggal berdua doang Bukan, MC sampai bukan sekarang. dari temenin. Ente kerja. Sampai kemarin juga kan jadinya good. Gua gesra Ulil deh gitu. Udah gak gua lagi Oh anjir. iya bener ada D-nya ya. Bang, tapi kan abang gak bisa main DJ bang. Iya juga sih. Iya gitu. Tapi kan gue bisa main lumpur. Sama Jadi Pak. lu MC berdua, gue yang main lumpur jadinya gitu. Ada yang nyawer dong kayak live TikTok. Anjing joget. Tapi- joget lumpur. PR tuh. Sambil disawer ya. Yoi. Setiap stage bawa lumpur mulu. Ridersnya apa bang? Lumpur. Lumpur. Tapi emang kalau bisa dibilang persahabatan kita ini udah lama ya. Anjay. Kalau kata orang dulu, sahabat kalau udah 5 tahun lebih, Nah. itu udah kayak saudara cuy. Emang iya? Iya. Tapi waktu gue minjem duit lu gak ngasih, katanya saudara. Kosong lah gitu. Lu minjem waktu nggak tepat itu. Iya sih. Tapi kalau dibilang-bilang apa ya, dipikir-pikir kayak temenan lama gitu kan. Pasti semua orang kan pasti punya versinya masing-masing Iya, gitu. iya, Kalau kita kan emang mungkin dari profesi ya. Yoi. Awalnya iya. Temennya Tapi ada nyadar profesi. nggak, kita satu alma mater men. Dia nggak lulus. Oh iya benar. Beda Lu nggak- kampus. Lu gak nyampe di situ bre. Iya. Tapi sama-sama alma mater maksud Satu gua. satu kampus ya. Satu Cuman kampus. beda ini. Gua gak lulus benar. Gua mau ngasih tahu ya, kalau orang kan nggak lulus dari mana ya? Dari temen gua nggak nerusin IKJ berat, iya kan? Berat nih IKJ dia nggak nerusin. Terus teman gua lagi juga ada nggak nerusin, pindah kampus dulunya di IPB. UI. Kalau nggak UI ya. Di UI. Ini temen kita ini satu nggak lulus, Besi. Tapi yang ada kesamaan sama IKJ, sama-sama 3 kata bre. Oh iya sih. IKJ, BSI. BSI. gitu. Yoi. Kalau BSI kan kampusnya banyak, IKJ cuma satu. Bedanya itu doang tuh. Iya. Kan Besi kan buka cabangnya di mana-mana. Di mana-mana, cabangnya di mana? IKJ cuma satu. Kayak kampus yang, tapi ngomongin soal kuliah ya, dari alma mater itu yang berarti udah lebih, gua 2011, sekarang 2026, 15 tahun yang lalu berarti. Anjir. Gak kerasa Bray. Iya gak kerasa ya. Nah makanya versinya kan ya mungkin ada beberapa orang yang baru menginjak umur belia di tahun sekarang. Ada juga yang mungkin udah makin senior. Terus kita lagi di umur sekarang nih di 2026. Tapi kalau kita sedikit recall ke versi kita atau lo semua, karena malam hari ini di Gua Kisruh akan ngomongin perihal seperti noraknya apa lo di 10 tahun yang lalu. Ih anjir, bener. Wih, opo meneh iki? Ada Thai tea sama Crimson. Yo. Lu berdua minum Thai tea? Yoi. Yoi. Kayak orang Thailand. Lah, Thank you. Terima kasih. saudara gue Thailand cuy. Dia orang Thailand saudara gue. Siapa orang Thailand? Itu yang ikutan dangdut. Siapa bre? Thailand, tapi dia Thailandnya beda tuh. Bukan Thailand. Bukan Bangkok kota, dia, bukan kota. Bangkoknya. Tapi Jirayut, Jirayut. Itu saudara lo? Bukan. Oh, gua. Bukan. Dia main tebak-tebak aja kan. Dia main tebak-tebak aja. Gue makin mengiyakan kan. Gue kira beneran jadi Bukan. saudara. Ya, tapi anyway, tadi pertanyaan geser adalah di posisi pernah nggak sih kita senora atau seculun itu ya? Tapi kalau tadi kita lulus 15 tahun yang lalu berarti
seculun itu dan senora itu memang sih. Atau Gokil. 10 tahun yang lalu lah. Nah. Ya kita mungkin buletin di 10 tahun yang 10 lalu tahun nih. 10 tahun yang lalu kan. Apalagi kan kemarin lagi rame tuh. Apa itu? Anjing 2016 vibes. Oh, 2016. Tapi bentar ya, sebelum kita lanjut, Ah. tolong Pak Editor munculin foto gua 10 tahun lalu. Nih, sini ya. Foto Ulil 10 Nah. tahun lalu sama foto Akbar 10 tahun lalu. Nah, gue kemarin pas lagi rame itu, gue sempet nyari foto gue. Nggak ada. Di tahun 2016 tuh gue nggak ada di lini masa sosial media gue. Facebook. Facebook gue udah karena somehow Facebook yang lama gue udah gue deactivated, akhirnya lupa bikin Facebook baru, pasti kan hilang semua. Ya, Karena era 2016, Pak. Itu zaman-zaman kita lagi aktif-aktifnya main pet itu. iya pet, bener main pet. Iya. Sama Jadi topi dong. Gue kira main pet gitu. Iya. kalau bunga ada, Pet. kalau Pet. bunga ada. Pakai apa? Pot, Bunga. pot, 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 bagus. Tapi versi Itu Gestra juga lagi Pot. beneran Pot. kalau itu. Iya, Iya. pot. Iya. Versi apa, Bray? versi lo kalau 10 tahun lalu kayaknya bikin konten hari ini di cancel nggak sih kayaknya? Nah, kalau gua 10 tahun yang lalu tuh gua berarti udah cabut dari siaran. Oh iya, Gua udah cabut. di tahun itu ya. Gua mau ngomong apapun pasti lu ngomong apa sih gitu. Jadi otomatis cancel sih enggak ya, tapi lebih kepada ada yang mau dengerin apa enggak gitu. Oke. Padahal kan kata Rasul ada hadisnya tahu. Apaan tuh? Unzur makola wala tanzur mankola. Masya Allah. Amin. Dengarlah perkataannya, jangan lihat orangnya. Masya Allah. Nah yang nggak ada di tahun sekarang nih, manusia tuh harus siapa yang ngomong. Harusnya kan dilihat apa omongannya. Kalau omongannya baik, walaupun itu orangnya nggak baik, harus kita dengar, harus apa ya? Sportif bahasanya. Oke, berarti pertanyaannya Mama tadi udah dijawab sama Ustadz Gestra ya. Tiba-tiba Cing Abdel. Ada Cing Abdel. Ya, tapi kan iya. Kalau dulu dari cabut siaran terus gue bikin sesuatu, yang akhirnya gue lebih pada nggak pede. Oh Era nggak pede, itu. era itu. Era itu. Karena cabut siaran Cabut kan. siaran yang akhirnya gue tidak melakukan apapun, Lu jadi mas-mas corporate aja cuman ya? mas-mas corporate, Iya. sibuk dengan aktivitas ya masa muda lah ya, berarti 25-26 tahun yang lalu ya. Ah. Mungkin yang lain waktu itu pernah berpikir untuk menikah di tahun itu, akhirnya gua enggak ya, sibuk ya kerja, ya nongkrong. Jadi belum ada, baliknya lebih kepada belum ada bekal buat lu mau nyampein apa sih kayak gitu. Oh asmara lu belum kandas ya 2016? Anjing, dibahas lagi. Belum ya? Gua udah ngebelokin padahal. Oh, iya tahu. Iya kan? Asmara lu belum kandas dong? Belum, waktu itu. Masih bucin ya? Masih follow-followan sama gua tuh. Masih gue juga deh kayaknya. Masih. Itu kalau gua versi gua tuh. Jadi kalau 10 tahun lalu mungkin gue lebih kepada kalau gue bikin konten mau ngomongin apa dan belum banyak hal yang bisa gua ceritakan atau gua sampaikan atau gua kasih tahu ke orang kayak gitu. Iya. Tapi kayaknya emang tahun itu belum kepikiran kali ya, walaupun misalnya kita dulu ada di radio gitu kan. Jadi backstory-nya nih Jiwa Kisruh, kita nih bertiga dulu adalah seorang announcer ya. Yo. Nggak seorang sih, semua. Gua doang loh seorang. Yang announcer gitu kan. Dan emang gak kepikiran kayaknya buat bikin konten kayak sekarang gak sih? Yes. Dulu karena gini Pak, zaman era 2016 Instagram itu cuma isinya foto-foto doang. Iya sih. Belum yang berkonten. Istilah kalau mau konten pun yang video YouTube. Kalaupun mungkin foto-foto itu di Twitter. Twitter tulis juga sih. Twitter Sekalian nulis ya. sekalian nulis gitu kan. Iya. Memang belum kalau YouTube kan dulu gokil sih. Maksudnya kalau lu buat produksiannya aja. Ya dulu masih mikirnya kayak PR bikin juga. konten tuh mahal. Yeah. Tapi di tahun itu memang udah banyak channel-channel juga. Udah Ada banyak. sih, karena kan emang di radio kita juga kan bikin live session gitu kan, yang dibuangnya di YouTube tetap Ya. dong. Tapi kayaknya kalau memang misalkan dimundurin lagi ke 10 tahun lalu, kayak gue akan nge-build dari tahun itu gak sih? Iyalah. Kalau kita berpikirnya ya. Iya. Tapi karena kalian masih di dunia siaran, MC, gue kan waktu itu di tahun-tahun itu udah bener-bener Jauh dari itu ya. udah bener-bener cut off hal-hal yang seperti itu, Oke. jarang gitu. Bener udah jarang udah kerja. Kalau lu berarti pas lagi model ikut-ikut casting kan lu? Gue 2016 udah syuting gua. Anjing. 2015. Iklan apa men? Pertama kali dapat. Iya, pertama kali dapat. Mataharimall.com, mataharimall.com. Mataharimall.com. Itu 2015. Cuman nggak tayang. 2016. Karena nggak tayangnya Nggak kenapa? tayang. Gua nggak tahu. Tapi dibayar. Dibayar. Oke.
Dar itu angkanya lumayan. Oh iya. Kaget Lumayan. dong. Tahun itu. Kaget gua. Oke. Nilai deh, nilai. Berapa Iya, berapa angkanya? range waktu itu berapa Lil berarti? 2 digit cuy. Serius? 2 digit. Anjing, berarti 10 kalau tahun kita lalu, konversi Bre. ke sekarang Dulu lumayan karena dong, gini man. Dulu Lu manggil iklan si tuh Arman? men. Oh. Kan men laki-laki ya. Men. Manggil si Armen. Van Buren. Van Buren. Dulu zaman dulu budget talent iklan itu lumayan gede-gede. Oh. Lumayan gede-gede. Maksudnya ya minimal di angka 8 7 gitulah. Nah di iklan ini yang Di iklan yang itu Yang nggak tayang itu lumayan lu gue. full payment tapi. Full payment. Dia 2 digit tuh berapa? Iya Sebutin men. aja. Udah. Ceban. 10 juta. Lu gede, Bre. 2016 ya gede lah 10 tahun lalu tuh gede itu. 2015 ya. Nah 2016 iklan apa berarti kalau di syuting? 2016 Paramek gua. Nah, itu tuh mula gua gacor di iklan. Oh. Karena si- lu star syndrome ya pas itu. Iya. 17 ya kalau itu ya. Enggak, maksud gua di iklan Paramek itu lu akhirnya banyak iklan. Iya, jadi tuh pas 2016 kan jadi dulu medianya kan cuman TVC sama YouTube kan. Ya. Nah, di TV ini nih sering banget muka gua. Si Paramek ini iklannya tayang mulu. Udah di situ kan mulai tuh gue dikenal sama produser sutradara. Nah kebetulan emang karakter yang kayak gue tuh yang cupu, yang nerd gitu. Oke. Emang belum ada, udah ada, cuman jarang. Akhirnya dapet lah di situ gue dar der dor 2017 lah. Oh dari obat pusing ya? Sakit pala. Dari obat pusing sakit pala lu tahun itu terus mengalir banyak uang. Mengalir banyak duit. Tapi sakit kepala juga gak ketika lu megang duit banyak? Sakit sih gue. Banyak yang minjemin, lu pinjem lah. Anjing. Atau gue tolol. Sambil Gua yang gini gak syuting. minjemnya? Lil, apa kabar Lil? Ambil megang paha Iya. gue. Paha lu aja kata Tapi gue, gak usah paha gue. Berarti dia di tahun itu gak culun-culun amat men. Enggak, kalau dari mungkin kalau dari apa namanya? Apa? Dia bekerja, culun. Style dia anjing. Memang Itu iya enggak, Mas, tahan dulu. Iya. Itu 2014. Oh, Camkan. 2014. Itu memang gua sepatu dar. Apaan tuh emang sepatunya? ugal banget sepatu lu ya? Parah, bolong sepatu gua nih. Gua kan Oh. anak Belum Oh, iya. belum stylish, belum stylish. stylish. Celana gua celana pensil. pensil. Ada nggak fotonya? Ada tuh kayaknya. Ada, coba tunjukin. Akhirnya tapi nggak akhirnya Nah, di situ ya karena di radio itu gua dikasih lah sama teman-teman gua, anjay. Gestra ngasih baju. Wih. oh iya. Gokil ya. Oh, lu jadi Aicat. penerima manfaat ya? Karena posisinya belum ini, Pak. Gua belum settle. Oh, berarti kalau di Green Boy kan Wanco yang dicomot dari selokan. Iya. Kalau kita lu berarti ya. Iya benar gua. Di Gestra sama Aicat wah gila. Gua banyak pelajaran. Gua pernah diomelin sama Aicat gara-gara gua nge-MC Ah. nggak dibayar gua. Oh, lu mau aja. Gua mau aja. Tolol lu. Kita tuh penyiar. Jaga dong gitu. Ya gue ya aja kan. Namanya masih waktu itu kan belia ya waktu itu Nah, ya. di dunia iklan kan berarti lu baru setahun. Sikap apa atau lu pernah nggak kayak dikecilin lah, lu artis iklan baru nih. Apa sih penyiar radio gitu? Malah mereka respect. Oh Woi, iya, respect. Anjay respect. Karena Masa ada respect kayak gitu. respectnya Karena jadi kalau di sana itu di dunia kayak gitu ya, maksudnya nggak mandang siapapun. oh, Nggak mandang oke. siapapun. Yang mandang tuh lu punya duit baru dipandang. Oh, Istilahnya oke. ditemenin lah. Kalau nggak punya duit ditemenin. Ah. Cuman ya kadang ya gitu deh. Ya kan buktinya lu aja ditemenin sama kita kan. Lu waktu itu nggak punya duit kan? Gak punya duit gua. 2017 tapi Punya duit. punya duit gua. Oke. Beli motor gitu. Nah, kalau lu bre Beli motor di tahun gua. itu, lu masih siaran kan berarti? Gua tahun itu siaran kayaknya lagi transisi deh. Gua lagi training di Ardan. Ke Ardan. Idi, ngeri. Gua Ardan. sempet training di Ardan. Kayak sempet mau jadi anak Bandung gitu. Yoi. Berapa lama, Bre? Jadi 022 ABG dong. banget gue. ABG dong. Anak Bandung, guys. Anjing. Berapa bulan? Setahun, Bre. Tahun deh. Setahun gua. Nah, Tahun. berarti kalau di situ 2016 lu lagi apa tadi? Audisi. Lagi Lagi training. Mulai Tapi training. tahapannya audisi dulu dong. Ya dari audisi Nah, di proses itu lu masih siaran di Kisi kan di radio? masih. Gua pamit sama Kamu Kisi. tuh resign maksudnya berarti? Iya, gua pamit terus
karena Kisi basisnya kekeluargaan deh. Bukan silaturahminya Gua kuat kira- gitu kan. Gua kira Korporat. basis kereta. Waduh. Gitu soalnya. Bisa di atas. Apa silaturahminya Ah. kuat gitu kan. Jadi pas gua pamit sama Kisi ngomong kalau lo di sono nggak keterima, kalau di sana nggak keterima, minus lo mau balik lagi ke sini, kita terbuka lebar. Oke. Jadi sebenarnya tempat kerja kita tuh nyaman banget sih sebenarnya. Iya, gua rasa bos kalau lo nonton bos pasti lo nyesel kan bos jual Kisi tuh. Parah sih. Iya, Buset, like, itu puter sekarang produktif banget tempatnya. ada apa namanya kolektifnya putar-putar. Ya ada putar-putar tuh sekarang udah jadi ekosistem yang sangat bagus banget di Bogor. Iya itu makanya. Jadi kalau yang punya duit bayarin lagi tuh Kisi kita adain lagi. Iya, isi kita aja isi. Iya lagi. Iya. Nah lo audisinya gimana Itu Men? doang. Jadi gue iseng ngeliat Nah. di Instagram Oke. open audisi Ardan. Ardan cari penyiar waktu itu namanya kan. Gua apply pun bareng sama Mas David, gue inget banget. Waktu itu Mas David mau ke Bandung. Halo Mas David. Terus gua ke sana, Mas kalian dong ke jalan Cipaganti kata gua. Gua mau naro buat Ardan. Oh ya udah, gua taruh. Men, lo tahu gak? Nih, buat lo mungkin yang Baru mau nyoba ya? baru mau nyoba atau penasaran sama dunia radio, waktu itu Ardan open penyiar dia. Ardan cari penyiar. Lo tahu troli belanja nggak sih? Tahu. Itu CV-nya setroli belanja. Nah, sorry Bre, berarti lu waktu itu udah siaran berapa tahun? 3 3. tahun gua. Basic secara pengalaman kan udah banyak ya. Ada. Lah ya. Nah, ketika lu datang ke Bandung, lu pakai konsep gelas kosong gelas isi gak? Anjay. Gelas kosong gelas penuh nggak, Kalau Bre? kata Tong Samcong kan bilangnya isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi ya lu tetap harus ngosongin gelas lo, tapi lu berisi gimana sih? Anjay. Bahasanya kayak lo punya gelas penuh, tapi pas lo masuk ke dunia baru ya lu ambil gelas kosong lagi. Yang penuhnya jangan dibuang, tapi yang ditunjukin adalah gelas kosong. Supaya lu tetap mengisi ilmu, tapi ketika lu dites gelas penuh lu keluarin. Iya. Anjay, ada dua, jadi ada Isi dua. adalah kosong, kosong adalah Bagus nih Isi. jadi clipper nih. Iya. Jadi ada 2 gelas ya intinya Ada ya. terus tambah gelasnya. Tambah gelas. Kan ini. ilmu yang tafaubi, Masya Allah. ilmu yang bermanfaat. Tapi akhirnya lu masuk ke Karden. Nah, saya udah kayak anjir. Satu troli bray, Iya. satu troli belanja kan penuh, terus numpuk gitu tuh Iya, kan. iya. Gue datang kan, Kang mau ini daftar Ardan, taruh aja di situ. Anjir. Nggak yang diterima sama orang, berarti Iya, kan iya, iya. mereka akan sorting Iya, segitu iya. banyak. Dan gua kan bukan orang Bandung ya, orang Bogor basicnya. Terus kayak ya ada lah lo underestimate dikit. Ya. Ya kalau lo pas kayak casting aja, Ya awal-awal ya awal-awal. ya kan ada underestimate dikit lah. Diumumin sama dia langsung top 100. Dari sekian Dari banyak segitu tumpuk itu, banyak segebluk gitu. itu di sosmed diumumin umumin. top 100 Ardan cari penyiar. Top 100 gua cek dong ada nama gua men. Yoi. Top Itu 100. itu belum Lu dites langsung- apa ya? Lu langsung ini gak kayak goosebump gak gitu? Gue sebam banget. Iya, Anjing iya. masuk gua. Tapi masih 100 masih banyak banget dong. Iya. 100 tuh belum. Jadi dia tahap pertama tuh kayak Sortir sortir CV. dari CV. Oh. Dari CV dulu disortir, lihat mungkin ya masuk satu-satu. Terus 100 baru tuh gua ke Ardan. Ada tes. Itu ngelewatin 5 pos. Tesnya tuh. Tos dari 1 tesnya sampai ke dari 5. 100 orang. Nah finally akhirnya dari 5 pos itu kekumpul berapa orang tuh? Dikumpul dari 100 jadi top 20. Dan itulah yang mulai sampai setahun lu di situ. Iya, 20 di-cut lagi jadi 15, 10. Terakhir tuh gue tinggal berempat sebenarnya. Eliminasi, sistem eliminasi. Eliminasi, Iya. Lu sorry, berarti lu masuk ke 4 besar men waktu itu? Gue berempat, tinggal berempat. Berenam sorry. Oh, Berenam. 6 besar. Berenam, gue berenam. Bawa koper guys lu pas eliminasi. Alfi ya. Ada langsung nyanyi dong, menuju puncak. Oh enggak Setiap minggu gitu. tuh, setiap minggu. Kalau lo mau cabut, percayalah pada diri Anjing. dengan harapan Oh iya, bener. dan Baberta nangis gak Baberta? gue temennya sama Mbak Berto sih. Baberta. Nah berarti dari 6 besar akhirnya tetap belum rezeki waktu itu di sana. Sebenarnya nggak sanggup gue bang. Oke, ini berarti berbicara modal. Gua ada. Iya, Modal lebih ke hidup situ, dong. modal hidup. Nah, berarti 10 tahun yang lalu ketika lu dapat kesempatan gede, ada faktor lain yang akhirnya lu memutuskan untuk tidak ngambil kesempatan Yes, itu. Even itu big chance, Yes. tapi Iya. akhirnya lu
itu anjing, itu budget produksinya gede. Yes. Tapi buat budget hidup saat itu lo nggak ada. Nggak ada. Gue memang nggak ada Oh, pemasukan. Tadinya tuh gue mau berapa namanya ngeset kalau gue akan udah ya tinggal di Bandung dulu. Gue nyari apa namanya Kosan. part-timean gitu dari teman-teman gue yang memang mungkin udah di Bandung, stay di Bandung, nyari part time. Ya terus gue ikutin terus prosesnya. Tapi ternyata hidup ketemu percabangan itu tuh real banget sih. Ya mungkin kalau lo dari SMP, SD, SMP, SMA percabangannya kan gue mau kuliah mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, after itu kan mau kerja di mana. Tapi ketika lo udah ada di dunia kerja, akhirnya lo nemu percabangan lagi. Lo mau nentuin hidup lo kemana lagi nih gitu. Dan percabangan hidup itu menurut gue nggak beres sampai di situ doang sih terus. Gue sepakat. Tapi sorry, di antara kita bertiga men, 10 tahun yang lalu, life momennya lu big moment semua ya. Gue nggak ada anjing. Kan Berarti gue kerja sibuk lu. pacaran mulu. Tapi kerja. Iya kan, tapi Penghasilan lu udah bulanan. kerja. Penghasilan bulanan, pasti. Kita Iya pada akhirnya berarti di 10 tahun yang lalu gue nggak punya sesuatu selain gue kerja, waktu itu masih pacaran sama beberapa kali MC kolektif. MC kolektif, Underground. musik, komunitas gitu. Iya. Karena kan gue yang paling low profile di antara lu bertiga. Iya sih. Tapi nah, ngomongin soal persimpangan hidup. Jadi memang sebenarnya hidup yang nggak diduga ya. Tapi Iya lu nyesel nggak men? Lu nyesel nggak? Sebenarnya kalau dibilang nyesel atau nggak nyesel ya, kalau lu nyesel, waktu nggak akan bisa balik, Bray. Ya. Iya kan, udah aja. Jadi kayak hanya sebagai refleksi aja, anjing. Benar. Refleksi akhir tahun kayak pemerintah ya kan. berarti sorry, lu pas di Ardan ngundurin diri. Mundurin diri gue. Kalau lu dulu, Gila sih. kalau kita dulu, coba lu ngomong men. Iya, lu ke kita ngomong sama men. gua, lu. Biar Kita apa? kumpulin 10.000 buat gestra. Bisa nggak sekarang aja? Pakai kita bisa. 10 Tapi oke, koin untuk ya ada sedikit ya. Nyeselnya ada nggak? Sampai sekarang. Tapi lu masih berhubungan baik ya sama anak-anak di. Kalau di yang radionya karena memang belum terlalu akrab, belum terlalu dekat, belum terlalu bonding. Iya. Walaupun pada saat itu ada satu momen dikumpulin sama teman-teman Ardan buat semua kru Ardan, Mas Peter, Kak Adimas, Dimas ta Dimas. ikrip nih. Yoi. Wih, gila. Kan kontennya bikin takut. Asli, gue pernah ditakut-takutin men. Gak Gimana, ditakut-takutin sih. gimana? Emang dia kan punya Ardan Nightmare ya. Iya, iya. Wah, dulu tuh zaman kita training suruh dengerin Ardan Nightmare di Ardan, dimatiin lampunya. Waduh. Sampai beres siarannya. Udah kayak ikut ini ya. Kayak ikut uji nyali. Uji nyali ya. Iya. Ditempatin di berapa? Di titik-titik Ardan yang angker. Angker. Ini jadi konten horor nih kalau Oh kita iya, bahas. iya. Lanjut. Akhirnya Ada satu momen kayak momen apa ya? Kalau kata kita mah prom night gitu lah ya. Iya. Tapi memang ulang tahun Ardan. Dan ulang tahun Ardan itu kan biasanya dirayain gede-gedean. Nah, waktu itu mereka pengen bikin intimate. Di Ardan aja mereka beberapa pendengar yang diundang sama kita-kita nih yang masih biji jagung. Masih tunas-tunas nih. Kayak buat nyatuin visi misi. Di situ ngeblend banget sih. Jadi ya walaupun gua nggak banyak ngobrol sama Kak Rasmus, sama Bella, sama Dimasta, sama Mas Peter, sama semua lah yang waktu pada saat itu masih di Ardan gitu. Tapi ya gua ngerasain feel-nya anjing nih beneran radio anak muda sih gitu. Wih. Buktinya sampai sekarang ada ya. Sampai sekarang Gokil bre. si Ardan sih. Gila Kalau ugal kita- banget ugal. kalau kita tarik lagi 10 tahun kemudian nih. Udah ngelewatin tadi lo casting ya luar biasa. Salam senior. Saya 10 tahun lalu ngapain? Tapi kan Abang senior- susah mainnya. Kenapa emang? Ke tempat pijat tulang mulu. Oh iya. Cimande. Jauh. Jadi akhirnya 10 tahun sekarang. Mungkin orang juga jiwa kisu yang lagi dengerin, mereka juga mungkin kalau di Facebook, iya gue dulu pernah punya kesempatan yang besar. Akhirnya ketidakmampuan itu yang pelan-pelan ngubur mimpi gitu. Ya. Iya kan? Yang akhirnya jadi kasarnya belum rezeki lah saat Iya, itu. iya. Nah, kalau ditarik sekarang men, 10 tahun yang lalu. Kalau kita balik lagi ke sana nih. Sekarang udah di posisi yang sekarang nih. Ya enggak? Lu udah main film kan? Sekarang juga gestar udah rajin lu masih ngiklan gak sih men? Sekarang? Udah jarang ya? Gak ada yang nawarin sih. Udah gak ada yang nawarin nih. Kolor, Udah kerja. terakhir iklan kolor. FYI kita semua udah menikah nih akhirnya kan 10 tahun Iya, kemudian. Nah, iya. kalau ditawarin lagi
Dari posisi Gua udah nggak mana mungkin. nih? Gua kalau gua nggak ada yang nawarin soalnya, sorry. Masa kan mau ditawarin mau balikan kan nggak mungkin. Iya. Jangan Kalau yang lu- asmara dong. Kalau lu ditawarin lagi. Kalau- Yes. Gitu. Kalau gue sih masih terus mencoba mengembangkan diri gue ya, buat di kayak gini-gini lah. Dan mungkin juga masih banyak jiwa-jiwa kisru di luar sana yang memang terus masih ngembangin diri. Jadi gue nggak nutup diri kayak ya identiti gue adalah ini. Lo gitu kan. Semua yang ada di sini yang lagi nonton, ketika lo ngerasa lo udah dapet identiti lo dan lo ngerasa kayak lo baru mulai sekarang nggak dari dulu, ya Iya nggak masalah. jalan aja terus. Yoi. Aman kok, maksudnya lu tahu yang punya KFC baru punya KFC umur dia berapa kan? Berapa sih? Gua kira info. 80 ya? Gua udah nunggu nih. Gua kira info. Ya nanti kalau salah kalau koreksi ya. Iya. Contohnya adalah analoginya pemilik KFC baru punya KFC Iya. di usia yang sudah mungkin udah melewati Di 1001 kesempatan. dia nge-proof dia apa namanya? bikin nawarin bikin resep resipe ya. 1000 dan di 1001 itu baru gol. Jadi Bener kan nih? Bener. Bukan gogon nih. Enggak gogon dong. Itu bener. Bisa dibaca ceritanya di sini nih. Cuman umurnya doang ya. Umurnya doang ya. Kita Iya. lupa Cuman ya. kan Lupa. ketika lu sadar di tahun lu sekarang nih Iya. misalnya di tahun ini lo umur 25, di tahun ini lo umur 16 misalnya. Lu sadar ada potensi yang bisa lo gali Kembangin, dan iya. lo itu lo mau Lo terusin. gas dari sekarang. Iya. Bener. dan konsisten kuncinya men. Iya, mungkin kita agak kurang konsisten aja gitu kan. Karena kan urusan dapur main sama urusan perut. Kalau kata Ocir domestik, Yoi. urusan domestik. Urusan domestik. Nah, Keuangan kalau lu, Lil? domestik. Gue sih alhamdulillah sebenarnya masih dalam jalurnya aja. Ada gue punya pertanyaan buat lu Lil. Tahan bentar. Ya. Minum dulu. Iya ya. Orson tuh ya? Orson. Kita lagi ada di Gazebo Cafe. Terima kasih Gazebo Thank you, Gazebo Cafe. yang sudah Wih. memberikan luar biasa nih. Namanya donat apa? Donat. Donatello. Donat kampung kan ya? Velo. Oh donat bun bun. Oh, donat bun bun. Mohon maaf tadi gue nyebutnya donat kampung. Donat bun bunnya enak banget. Adonannya apa namanya? Kenyal. Empuk. Anget Ini tuh, dia, anget. ini tuh kalau misalnya donat bun. Iya. Boleh bun. Kalau dua bun-bun ya. Donat bun-bun Iya, gitu ya. donat bun. Ada dua bunda-bundanya. Oh iya. Donat bun-bun gitu. Bisa sih. Ini kita minum Thai tea. Thai tea, gue juga Thai tea lagi. Gua crimson apa? Crimson shoot. Apa? Oh iya ini susu. Nih crimson shoot Oh nih. iya benar. Nih ya. Crimson shoot. Crimson Shoot apa sih? Pal? Kopi. Oh kopi. Tapi pakai stroberi ya? Arabica deh ya? Basicnya basicnya Americano. Basic Americano dikasih selai strawberry. Nah Lil, Kayak gitu. gue punya pertanyaan. Akhirnya dengan dulu lo casting iklan gitu, ada hal yang memang itu membawa lo ke pencapaian paling besar gak sih? Atau lo mungkin kayak kok gue gini-gini aja ya gitu? Gue alhamdulillah malah itu main film. Karena emang ya jadi ibaratin nih anjay, gue udah kepalang nyebur. Gue udah kepalang nyebur. Tadinya gue gak kepikiran pak ke situ-situ. Tujuan gue cita-cita gue jadi penyiar kisi doang udah. Serius. Gara-gara dengerin si Sandi, gue denger, wah anjir gue pengen jadi penyiar. Cita-citanya jadi penyiar kisi. Kan Iya. udah ke ini dong. Kecapean. Nah setelah di kisi, gue awalnya juga kagak ini di casting nggak ikut. Cuman kayak diajak teman gue ada si Chris waktu itu nganterin dia. Nganterin. Terus dikenalin gua sama agensi, kenalin deh ini agensi, ya udah dikasih nomor handphone gua suruh datang. Nyoba deh gua casting gitu Akhirnya awalnya. lolos. Berapa kali percobaan? Apakah 1001 percobaan lo akhirnya juga baru lolos atau? Ya lumayan. Lumayan banyak ya? Oh enggak, sebelumnya gua pernah casting deh. Gua nganterin teman gua ada si Tata waktu itu 2012 tapi. Oke. Cuman udah los, baru gua nyoba lagi tuh 2015. Akhirnya lolos. Akhirnya lolos. Dan dari situ akhirnya lu bisa main film. Iya, iklan series, alhamdulillah kemarin Wih, film, alhamdulillah. Nah, Ya rezeki. di akhirnya 10 tahun kemudian kita ketemu lagi di sini ya men. Mungkin juga jiwa kisru yang akhirnya berpikir kayak iya ya gue kalau diinget-inget ada beberapa hal kesempatan yang mungkin gue lewatin secara sengaja atau gue memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu karena sesuatu yang dulu ternyata gue goblok juga ya gitu. Gue ada deh, kayaknya itu? gue kalau misalkan seandainya gue ambil mungkin gue
bisa lebih. Maksudnya sekarang udah nih alhamdulillah nih ya dengan pencapaian itu. Kalau gua ngambil dulu gua stand up comedy, mungkin ini mah ya mungkin film gua udah lumayan gitu. Emang lu lucu? Oh. Enggak? Emang lu lucu? Kan diajarin pasti, Pak. Iya sih. Dari awal lu kan juga stand up. Gue ngomongin stand up juga ikutan stand up tapi nggak pernah lucu. Gue ikutan stand up. Akhirnya gue di tahun kedua gue langsung kayaknya gue nggak berbakat juga nih jadi stand up comedy. Gue akhirnya cabut dari Jadi gimana? stand up. Premis, set terus. up, premis lagi. Oh akhirnya kalau dulu lo jadi ikutan Gua stand up, iya. mungkin sekarang Mungkin lah jalannya lebih baik. jalannya lebih lumayan. Nah. Maksudnya lebih naik. Dulu kan kita nggak mikirin hidup itu bakal kayak gimana ya setelah dewasa. Iya. Nah jadi dewasa dari POV lu semua gimana men? Jadi dewasa. Dewasa gimana ya? Merit, iya nggak? Merit kan nggak selalu, bukan yang Iya. patokan lo jadi dewasa. Betul. Fasenya. Fase dewasanya Fase itu. dewasa. Akhirnya lo tahu kalau hidup lo ini bukan perlombaan men, Ini tapi maraton. Berat. bukan maraton men. Apa kalau yang di trial yang di gunung-gunung itu namanya? trail run. Trail run. Kalau lu gimana men? naik gunung. Di proses pendewasaan akhirnya lu menikah gitu. Gua nih akhirnya nih buat teman-teman semua nih, buat jiwa-jiwa kisru semua. Kalau lo mau nikah, lo harus siapin mental lo dulu, diri lo dulu, siapin dulu. Kenapa? Karena kita akan menjadi dewasa pada akhirnya. Wih. Yo. Jadi sebenarnya Dari misalkan kita dulu punya ego tinggi, Ah, ketika udah nikah, mau nggak mau kita turunin ego. wah. Jadi Jadi Egi. Maulana Fikri lagi. Karena Karena ketika lo udah, mungkin kalau ketika pacaran pasangan lo berantem sama pasangan lo, ya udahlah kita putus ya. gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya mau nggak mau kita berantem, akhirnya kita harus menurunkan ego kita. Nggak mungkin dong. Ya udah kita Nggak mungkin. Amit-amit ya kan. Iya. Apalagi kita kan udah punya buntut semua, pasti mikirin kan. emang iya ya. Gue nggak punya Lil. It's not Langsung an gua. harfiah. sorry. Gue juga ada. Komedi. Dan akhirnya Ya akhirnya udah ini mencoba buat nurunin ego lu. ya. Akhirnya ketika lu yang dulunya apa sih lu? Gitu doang marah lu, kita putus. Sebentar. Yang ngomong gitu lu apa cewek lu? Cewek gua. Dulu. Dia lebih Enggak, dia gak minta putus. Gua yang minta putus. Oh. Gua yang minta putus. Tapi Sorry, lu bos. tapi lu teriak gitu. Udah deh kita putus aja. Terus dia nangis ya kan. Terus Lulu lagi gua. Oke. Lu Dan lagi. tapi sekarang lu udah nggak bisa gitu lagi. Udah gak bisa. Maksudnya kita udah berantem, berantem ya udah berantem rumah Ya. tangga. Nah kalau tadi Gisra kan proses pendewasaan nggak berarti nikah juga. Nah, Iya. kalau dari lu POV dewasa yang akhirnya ngebawa lu kita kesini, lu juga sudah berkeluarga, apa yang akhirnya lu jadi refleksi di 10 tahun kemudian lu sekarang? sebenarnya semua yang terjadi di hidup lo nih ya Jio Kisruh, apapun itu dan apapun lo sekarang, itu tuh yang akhirnya bikin lo jadi dewasa sebenarnya. Perihal dari lo punya prinsip pasti, prinsip tuh harus punya. Bijak tuh harus ya bijak lah ya gitu. Cuman sampai pada akhirnya lo ngerasa lo ada di sebuah titik, apalagi udah ada namanya tanggung jawab, itu sebenarnya dewasa sih menurut gua. Ya. Jadi kalaupun menikah nih misalnya, buat jiwa kisruh semua yang belum menikah itu emang orang bilang finansial lah, jangan ajak orang jadi hidup enak anak orang Ya. kayak ini. Itu gue setuju juga masalah finansial. Tapi sebenarnya yang paling jadi paten pertama itu adalah mental. Oke. Mental bray, gitu maksudnya kalau ya amit-amit gitu finansial lo kurang gitu kan, tapi mental lo ada, lo bisa kuat ngadepin apa aja. Mental lo kuat nih gitu kan, kayaknya ayo kita bisa lalui ini bersama-sama walaupun capek gitu kan. Jujur capek gitu, tapi ketika mental lo udah oke, udah bisa lo barrier mana yang bagus dan enggak gitu. Mau jalan kemanapun kayaknya rezeki akan datang aja sih. Ugal parah. Yo. Makasih ya, assalamualaikum. Udahan belum? Iya. Gua ya sebagian besar dari yang tadi Ulil sama Gesa sampaikan. Gue menyepakati itu. Cuman yang menarik dari gue pribadi yang menjadikan gue dewasa adalah tadi
yang Gesra bilang ya, semua hal yang lu laluin itu akan menempa lu akhirnya. Jadi kita ketempa tuh. Ketempa dan akhirnya menjadi lu dewasa. And then yang tadi udah lu bilang adalah nurunin ego. Itu juga yang gue sedang berusaha lakukan karena setahun pertama kali menikah Jiwa Kisruh for me itu totally hard banget. Gue bener-bener harus adjusting emosi, ego, pemikiran. Yang tadinya setiap pagi gue punya kebiasaan dengerin lagu, tiba-tiba kebiasaan itu juga udah mulai pelan-pelan hilang dan itu harus kita sesuaikan gitu. Masih ada Kompromi apa? lu dengerin lagu pagi-pagi? Baby Shark dudu. Sekarang ya. Dan akhirnya kita, kalau gue keywordnya kalau berproses dewasa itu lebih ke penyesuaian. Adaptasi. Iya, adaptasi. Adaptasi kan pasti dari apa yang lu alamin. Betul, dong. adaptasi yang Karena akhirnya sama punya mimpi atau punya cita-cita yang melibatkan orang yang ada di garis proses pendewasaan itu yang mau kita bawa. Let's say kayak teman-teman di sini lu semua Kisruh sampai istri, keluarga dan lain sebagainya. Kalau gue di situ sih. Gitu. Iya, karena selama-lama lu pacaran 7 tahun, 10 tahun pacaran sama dia, misal. Siapa aja ini? Siapa aja bisa. Iya. Karena lu kan gak bareng-bareng gitu sama dia. Iya. Jadi ketika pas nikah diamprokin nih bareng, pasti ada sesuatu yang baru lu tahu tuh dari pasangan lu tuh. Iya. Kayak anjing ternyata si Akbar berak nggak pernah dicebok gitu misal kan kita nggak tahu kayak gitu-gitu, jadi akhirnya berantem kayak gitu-gitu. Dan tapi kalau gue buat gue jadi penutup ya ini ya, buat Jiwa Kisruh as long as you live lebih ke ekspektasi sih. Lu harus bisa taruh ekspektasi lu dalam setiap lini masa lu. Saat ini mungkin lu belum berpikir untuk menikah, lalu lu kerja dan mau ngapain, mau jadi apa. Ekspektasi hidup itu harus benar-benar bisa kalau gue ya, ekspektasi itu jangan terlalu tinggi, tapi bener-bener di bare minimum lo. Taruh dulu ekspektasi lo di paling rendah, yang akhirnya nanti ketika lo menemukan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi lo kecewa, lo mundur, lo merasa diri lo tuh, gue kok nggak bisa ya ngerjain ini ya, atau kok teman-teman gue nggak menerima gue, atau kenapa kerjaan gue begini ya. Jadi ekspektasi itu yang harus kita taruh di level paling bawah supaya kita benar-benar menjalani itu ikhlas, santai, tidak kecewa. Dan akhirnya tidak jadi fireback buat kita mempertanyakan diri sendiri. Gua mampu gak sih? Gua belong gak sih ada di tongkrongan lo yang keren-keren ini gitu. Kalau gue sih lebih ke situ ekspektasi. Tapi gue pun mungkin punya input buat Jiwa Kisruh semua gitu kan. Ketika lo sekarang lagi berproses, tembaklah bulan di atas. Tembaklah bulan di atas sana. Kalaupun lo nggak dapet, lu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini juga parah. Kalau nyangkut, tapi di bintang nyangkutnya. di ini dah nyangkutnya di pohon. Ya kan yang penting di atas. Oh iya, yang penting di bawah banget ya. Iya. Tembak aja dulu Gitu. ya. Tapi kalau misalkan sedikit ya sebelum mungkin nanti kita closing, versi lo di 10 tahun yang lalu dan sekarang apa yang masih dan tidak berubah? Kalau gue masih masih mempertanyakan sesuatu kalau gue sampai sekarang yang gue nggak ilangin apapun, gue masih mempertanyakan sesuatu. Oh, lo ketika melihat sesuatu lo Gua pasti pertanyakan itu kenapa bumi itu bulat atau datar gitu, lo pertanyaan itu. Enggak, itu kan analogi yang diambil sama Gesra. Dalam konsep gue, apapun yang gue pertanyakan adalah kalau dari sisi profesional kerja gue, kenapa brand ini bagus misalkan. Terus kayak kenapa pejabat bertahun-tahun menjabat di kabupaten, waktu itu gue tinggal di kabupaten, kenapa nih jalan aspal kagak bener-bener. Dan itu udah gue lakukan di 10 tahun yang lalu, mempertanyakan hal yang aparatur pemerintah kenapa gak ngebenerin jalan padahal lo udah jabatan lebih dari satu periode dan 2 periode kayak misalnya gitu. Sampai sekarang gue masih melakukan itu, mempertanyakan atau menstimulan hal-hal apapun. Kalau lu apa, Lil? Gue tetap mencoba jadi keren ya kalau gue ya. Anjir. Karena kalau ganteng, orang ganteng udah banyak. Oke. Keren tuh jarang. Berarti yang itu yang gak lo ilangin sampai sekarang? Sampai sekarang gue harus keren terus. Woi. Karena gue liat look gue, ya kalau dibayangin Jeffrey Nicole, gantengan Jeffrey Nicole kan. Yoi, udah pasti. Kalau keren, orang pasti anjing keren lu Lil gitu. Gitu sih gue dari dulu gue. Oke. Cita-cita gue keren aja gue. Iya. Kalau dari gue versi yang nggak pernah hilang mungkin dari, dan mungkin suportif juga dari Bini ya. Iya. Kayak lo, gue tahu lo dari dulu tuh melakukan kegiatan creative ways gitu. Jadi go ahead with that. Tetap lo lakuin aja karena itu adalah lo gitu. Yeah, do what you
Jadi mungkin lo juga bertiga Do you dapat what you want? pasangan hidup yang Alhamdulillah. tetap support lo. Betul. Karena menurut gue mungkin kita berubah, tapi kita nggak hilang. Ide. Masih ada aja gitu. Keren. Kisruh mungkin pernah sempat redup, asik. Tapi sekarang mungkin kita tetap ada. Jadi kayak gitu, mungkin kalau lu hari ini nggak jadi siapa-siapa, ingat, ya kan? Dulu juga kupu-kupu itu ulet, makanya dia jadi kupu-kupu. Jadi kalau lu ngerasa jiwa Kisruh hari ini lu belum siapa-siapa, keep going, tetap jalan, dan pastinya 10 tahun lalu juga kita nggak tahu kalau kita akan ada di posisi ini sekarang. Ya. Dan lu pun akan dapetin versi yang sama, dan lo harus tahu lo pasti punya value. Yes. Kayak gitu. Share video ini ke teman-teman lo yang ngerasa stuck. Stuck, man. Oh, iya. Dan juga share video-video ini ke grup Facebook kalian. Dan grup WA keluarga. Gua Akbar. Gue Ulil. Dari gue dong. Oh, iya. Iya. Gue Gesra, Gue Ulil. Gua Akbar. gue Kisruh. Thank you Gazebo. Gazebo makasih ya. Nice. Gazebo.